Moskow sudah menjadi alternatif sumber mesin perang Jakarta sejak Washington menjatuhkan embargo kepada Indonesia gara-gara negeri asal Andin tidak peduli dengan HAM penduduk Timor Timur pada awal dekade 1990-an. Ketika Indonesia Airshow 1996 digelar di Terminal Haji Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang kini telah bersalin rupa menjadi Terminal 3, Indonesia sudah mulai tertarik dengan jet tempur dari Rusia. Negeri yang saat itu dipimpin oleh Boris Yeltsin mengirimkan armada Sukhoi Su-27 dan Su-30 guna dipamerkan di Pelabuhan Udara Cengkareng, sementara Amerika Serikat di antaranya memajang F-15 dan B-1B. Kehadiran pesawat tempur karya anak bangsa Rusia dalam pameran di Indonesia merupakan yang pertama kali sejak 1 Oktober 1965. Setahun kemudian pemerintahan Orde Baru menunjukkan minat serius untuk menjadi operator pesawat pancar gas produksi Moskow. Saat itu MiG-29 ialah pesawat Rusia paling tersohor di pasar antar bangsa, walakin Jakarta tidak tertarik terhadap penempur yang dimiliki oleh Malaysia tersebut. Indonesia justru jatuh hati pada jet tempur bermesin ganda lain keluaran Rusia, yakni Su-30, setelah pada 1997 Presiden Bill Clinton tidak jadi menjual F-16AB ke Indonesia gara-gara Jakarta tidak becus dalam hal ihwal HAM di Dili. Sebelumnya pada 1996, Washington sudah setuju mengekspor 9 pesawat pancar gas yang didorong oleh engine karya Pratt & Whitney, eks pesanan Islamabad kepada Jakarta. Akan tetapi Indonesia membatalkan pesanan tersebut karena Gedung Putih dan Capitol Hill cerewet soal HAM. Akuisisi Su-27 dan Su-30 oleh Indonesia baru lancar pada 2003 ketika Vladimir Vladimirovich Putin menyuplai 2 Su-27 dan 2 Su-30 kepada Megawati Soekarno Putri. Sedangkan 12 Su-27 dan Su-30 sisanya dibeli oleh Jakarta ketika ex-Menko Polkam di masa pemerintahan Mega Soekarno Putri sudah menggantikan putri bekas Presiden Soekarno sebagai penghuni istana di Medan Merdeka Utara. Eksistensi jet tempur asal Rusia dipandang sebagai upaya perimbangan sumber peralatan perang Indonesia antara dari Sungai Moskow dan Sungai Potomac. Indonesia bisa melakukan pengadaan penempur keluaran Rusia antara lain karena hubungan antara Barat dan Rusia masih dapat ditangani dengan baik oleh kedua belah pihak. Walaupun Presiden Barack Obama menempuh kebijakan riset dalam relasi antara Washington dan Moskow, akan tetapi hal demikian gagal membalikkan kebijakan Putin yang memandang Amerika Serikat dan NATO sebagai musuh. Tuah masih menaungi Jakarta saat mengimpor 12 Su-27 dan Su-30 dari Moskow, sebab Washington belum menempuh pendekatan sanksi keras kepada Moskow. Walakin tempat kelahiran Venus William mulai bersikap keras pada tanah air Lyudmila Samsonova ketika Rusia menginvasi Crimea yang merupakan wilayah kedaulatan Ukraina. Diperkenalkannya Katsa pada 2017 membuat semua individu dan entitas yang berbisnis dengan Rusia berada dalam ancaman sanksi OMSAM. Sukhoi Su-35 ialah pesawat pancar gas buatan Rusia yang merupakan pengembangan dari Su-30. Pada dasarnya Su-35 bukan jet tempur yang dirancang clean sheet seperti Su-57. Walaupun beberapa pesawat tempur yang didesain oleh Biro Desain Sukhoi tersebut sudah rontok di Ukraina, hal demikian tidak berarti penempur bermesin ganda itu tak memiliki peminat di pasar antar bangsa. Walakin jumlah pihak yang tertarik dengan wahana terbang yang mengadopsi 2 Saturn AL-41F-1S tidak banyak karena berbagai faktor politik dan ekonomi. Sejak dekade lalu, Indonesia sudah tertarik dengan pesawat tempur yang jago menari di udara itu. Tidak cukup dengan tertarik, Jakarta bahkan sudah menaikkan kontrak akuisisi 11 Su-35
senilai 1,1 miliar US dollar dengan BNP Paribas bertindak sebagai lender. Akan tetapi kemunculan Katsa akibat kerakusan Vladimir Vladimirovich Putin atas wilayah Ukraina membuat Indonesia mengurungkan niat mendatangkan pesawat pancar gas berkunci tunggal tersebut. Para pejabat di Jakarta di masa itu masih ingin bepergian ke Amerika Serikat, baik untuk tujuan dinas, pesiar, maupun menyekolahkan anak di negeri asal klub LA Lakers. Di samping itu, BNP Paribas tidak mau meneruskan pembiayaan sebab tak mau dikenai sanksi oleh Encang Sam, sehingga uang yang dialokasi bagi pengadaan Su-35 dialihkan bagi akuisisi Rafale. Sejak beberapa bulan silam, Jakarta kembali ingin mendatangkan jet tempur yang beberapa kali menjadi korban dalam perang Rusia-Ukraina tersebut. Niat menjadi operator pesawat terbang yang mempunyai 2 vertical stabilizer tersebut nampaknya bukan karena pertimbangan yang matang dari segala aspek, akan tetapi karena nafsu dan bisikan belaka. Terkait dengan ambisi menjadi operator Su-35, salah satu masalah yang belum jelas ialah tentang pendanaan program. Dapat dipastikan bahwa gagasan mengimpor Su-35 belum dibahas secara matang di Indonesia yang melibatkan semua aktor yang terlibat, termasuk aktor keuangan plat merah dan plat hitam. Ialah hal yang mustahil bagi Indonesia untuk membiayai program akuisisi jet tempur generasi 4,5 tersebut menggunakan pinjaman luar negeri atau PLN. Sebab tak ada institusi keuangan internasional yang mau meminjamkan uang kepada Jakarta. Sementara lembaga keuangan Rusia juga tak mampu memberikan pinjaman kepada Indonesia yang dikarenakan Moskow memerlukan uang dalam jumlah besar untuk mendukung ekonominya di tengah sanksi-sanksi dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Jepang, dan negeri-negeri lain. Sebagian pihak di Jakarta pun tidak mau memakai skema tersebut karena mereka tidak ingin masuk dalam pantauan radar Office of Foreign Assets Control atau OFAC. Pilihan yang kini tersedia adalah menggunakan rupiah murni, alias dibiayai oleh APBN tahunan 100%, sebab pemakaian pinjaman dalam negeri atau PDN akan menyalahi tujuan dari skema itu, yakni membeli peralatan perang yang diproduksi oleh industri pertahanan Indonesia. Beberapa waktu lalu memang terdapat ide penggunaan PDN untuk impor Su-35, di mana alokasi PLN bagi Miras 2005 dialihkan menjadi PDN. Terlepas apakah Menteri Keuangan menyetujui atau tidak gagasan tersebut, menjadi pertanyaan apakah Su-35 ialah produksi Indonesia sehingga pantas menerima PDN. Menyangkut rencana pemakaian rupiah murni, pertanyaannya adalah apakah tersedia rupiah murni untuk pembiayaan program jet tempur yang jago berakrobat di udara tersebut? Pertanyaan demikian diajukan mengingat kondisi fiskal pemerintah Indonesia sedang dalam tekanan. Sementara di sisi lain, penguasa di Jakarta memiliki semua program prioritas yang membutuhkan anggaran dalam jumlah yang tidak sedikit. Program unggulan nomor wahid pemerintah saat ini adalah makan bergizi gratis atau MBG bagi anak sekolah, bukan akuisisi Su-35. Keberhasilan program MBG akan mempengaruhi peluang Prabowo Subianto untuk kembali memenangkan pilihan raya pada 2029. Sedangkan jika Jakarta tak membeli jet tempur dari Rusia, hal demikian tidak akan mempengaruhi elektabilitas X dan Jen Kopassus itu. Soal sanksi Katsa yang dilaksanakan oleh OFAC sepertinya sudah tidak dipedulikan oleh Jakarta. Hal demikian merupakan suatu kemajuan, sebab mereka yang terlibat dengan gagah berani mengabaikan soal ancaman pembekuan rekening perbankan, larangan perjalanan ke Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Padahal apabila rekening seseorang atau perusahaan dibekukan, maka hal demikian akan memaksa pihak yang terkena untuk melakukan transaksi tunai saja. Perlu diketahui,
bahwa pembekuan rekening bukan saja untuk rekening yang terdaftar di bank-bank Eropa dan Amerika Serikat, akan tetapi dapat pula rekening yang tercatat di bank-bank negara lain, termasuk di Indonesia. Terkait dengan pembiayaan kegiatan pengadaan SU35, terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Pertama, pembiayaan rupiah murni. Agar rencana pembelian SU35 terlaksana, dibutuhkan perubahan DIPA Kementerian Pertahanan yang mengakomodasi minimal dana yang akan digunakan untuk pembayaran uang muka. Sampai saat ini, belum terlihat alokasi untuk kegiatan tersebut, mengingat perubahan peruntukan anggaran membutuhkan persetujuan wanita nomor 1 di lapangan Banteng. Penggunaan rupiah murni untuk pembayaran termin program SU35 pun akan membebani anggaran Kementerian Pertahanan, sebab pos belanja modal selama ini sudah dialokasikan untuk pembayaran utang PLN dan PDN, belanja mesin perang buatan tempatan, dan biaya pemeliharaan dan perawatan sistem senjata. Pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang, diperkirakan beban pembayaran utang jatuh tempo pembelian peralatan perang akan terus meningkat. Sesungguhnya bukan praktek yang lazim untuk membiayai kegiatan akuisisi Major Weapon System memakai skema rupiah murni. Namun perlu digarisbawahi bahwa sekarang banyak gagasan terkait pembelian sistem senjata yang tidak mengikuti pola yang sudah puluhan tahun terpatri. Beberapa waktu lalu, kembali muncul ide yang tidak cemerlang terkait dengan pembiayaan program SU35. Gagasan yang tidak luar biasa tersebut ialah menggunakan PLN sebagai sumber pembiayaan, walakin tidak jelas siapa yang akan menjadi lender. Apakah lembaga keuangan Rusia atau Turki yang bersedia bertindak sebagai pemberi utang? Suatu hal yang pasti, tidak ada institusi finansial dari Eropa dan Amerika Serikat yang bersedia menjadi lender bagi Jakarta dalam program pesawat pancar gas yang didesain sejak 1980-an itu. Ide membiayai impor SU35 menggunakan PLN juga membahayakan program pengadaan pertahanan untuk tempo 2025-2029. Sebab menurut pemikiran tersebut, alokasi PLN bagi penempur yang pernah beroperasi di ruang udara Suriah akan merebut jatah peruntukan utang bagi kegiatan lain yang justru sangat penting bagi Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Padahal program yang jatah PLN akan disedot oleh jet tempur buatan Rusia akan menentukan kemampuan pertahanan Indonesia dari hari ke hari, bukan dari tahun ke tahun. Di samping itu, masih menjadi pertanyaan besar apakah para pejabat di lapangan Banteng rela dan ikhlas terkena sanksi oleh OVAC demi SU35. Penting untuk diketahui bahwa pasca Jakarta menaikkan kontrak akuisisi 11 SU35 pada 2018, Washington sudah menjatuhkan sanksi katsa kepada pihak-pihak di Indonesia yang terlibat dalam kontrak tersebut. Urusan SU35 meminjam ungkapan Sultan Batugana. Saya juga ngomong ini ngeri-ngeri sedap juga saya kan.